Alhamdulillah, di pagi yang indah bersama orang-orang yang mulia, di kesempatan yang mulia, semoga Allah yang maha mulia memuliakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan bagi junjungan keturunan Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang istiqamah dan tidak bisa berjumpa Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pengurus DKM Masjid Baitur Rahman Arkadia, bil khusus MC karismatik kita yang tadi barusan izin keluar sebentar ya, biar enggak ada yang salah maka beliau keluar sebentar. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, alim ulama, tidak kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi ta'zim kami. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Pagi ini kita akan mengkaji berkenaan tentang kurban anda nazariyatil Islam, dalam perspektif Islam. Karena saat ini kita tidak terasa sudah di tanggal 20 Dzulqa'dah. Artinya kalau memang Dzulqa'dahnya 30 hari, kemungkinan 19 hari lagi kita akan Aidul Adha. Dan ini saat ini memang di bulan-bulan yang haram ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan ada satu lagi bulan Rajab. Ini bulan-bulan haram. Haram di dalam ilmu fikih itu ada dua makna. Haram itu ma yu'aqabu ala fi'lihi, kalau dilakukan dosa, wa yuthabu ala tarkihi, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Itu haram. Artinya di bulan-bulan haram ini kita diharamkan melakukan kezaliman, kemaksiatan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Tapi haram yang kedua artinya dimuliakan, sebagaimana masjid yang paling mulia Masjidil Haram. Maka tidak ada masjid yang namanya Masjidil Haram kecuali masjid di Makkah. Sama dengan masjid nggak boleh namanya Baitul Ma'mur, karena tempat tawaf para malaikat itu di Baitul Ma'mur. Kalau di dunia itu adalah Masjidil Haram, tapi di Arsy itu namanya Baitul Ma'mur. Mari kita mulai kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menu kita pagi ini ya. Pertama kita akan pahami dahulu tentang ta'riful kurban, definisi kurban itu apa, hukmul kurban, hukum berkurbannya, syariat hewan kurban yang boleh dikorbankan, sudah itu yang dilarang untuk dikorbankan, sedang terakhir mungkin adalah waktu dan keutamaan kurban itu sendiri. Sebelumnya kita pernah mengkaji konsep dasar dalam Islam itu ada 3. Pertama ada yang namanya akidah, keyakinan. Yang ini menjadi harga mati bagi seorang hamba dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba, itulah nikmat iman. Dengan iman maka hamba itu akan mendapatkan jaminan dari Yang Maha Kuasa. Tanpa iman, bahkan dunia ini akan Allah hancurkan.
Jadi kalau tidak ada lagi orang yang menyebut la ilaha illallah, maka dipastikan dunia ini hancur. Tidak ada lagi yang menyebut nama Allah, maka dipastikan dunia ini hancur. Maka di dalam hadis, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta la yuqal, sampai tidak ada yang menyebutkan Allah, Allah, Allah. Maka luar biasa, selama masih banyak yang menyebut nama Allah, maka Allah tanggungkan hari kiamat, ya. Kenapa? Karena itu sesuatu yang pasti. Maka kita harus bersyukur dengan kalimat la ilaha illallah, itu mendapat jaminan akan perlindungan Allah di hari yang tidak ada perlindungan kecuali atas izin Allah. Yang kedua, dalam Islam itu bicara tentang aturan. Kalau Indonesia ada undang-undang dan peraturan, maka dalam hidup ini ada syariat Allah. Dan yang paling atas adalah akhlak, di mana akhlak yang mencerminkan manusia itu makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan. Tanpa akhlak, manusia bisa lebih kejam daripada hewan. Nah, dalam syariah ada yang namanya wilayah ibadah, ada wilayah muamalah. Kalau wilayah muamalah itu politik, ekonomi, sosial. Sedangkan wilayah ibadah itu ada ritual, ada non-ritual. Maka yang kita kaji saat ini adalah ibadah ritual, yang mana ibadahnya ibadah mahdhu. Kalau dalam kaidah usul fiqh, al-aslu fil ibadah mamnu', asal hukum ibadah enggak boleh illa yadulla dalilun ala jawaziha, kecuali ada dalil yang membolehkan. Maka yang kita kaji ini harus sesuai dengan dalil yang membolehkan. Itu bicara kurban. Kalau secara etimologi, secara bahasa, yang namanya kurban itu dari kalimat koruba. Artinya orang berkorban itu orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Koruba ya kurbu kurbanan. Ada juga yang namanya dhaha yudhahi, tadhiyah. Artinya mengorbankan. Maka sunnahnya korban itu di waktu duha pemotongannya, ya. Ada nahrun, nahrun itu sama artinya korban. Makanya inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Har ini artinya dan berkorbanlah. Ada al-hadiyu. Al-hadiyu namanya artinya kurban juga. Ini begitu banyak dan luasnya bahasa Arab, ya, kurban itu. Ada nusuk, inna salati wa nusuki, sungguh salatku dan ibadahku. Nah, ini luar biasanya salat dengan ibadah lainnya. An-nusuk ini juga diartikan ibadah kurban. Dan ada yang namanya zabaha yazbahu, az-zibhu, itu artinya kurban juga. Setidaknya ada 6 secara bahasa yang berarti kurban. Nah, secara istilah yang namanya kurban ma yuzbahu min bahimatil an'am, apa yang disembelih dari hewan ternak. Jadi yang namanya kurban apa yang disembelih dari hewan ternak yauman nahri, dan penyembelihan itu di hari Idul Adha wa ayyamat tasyrik, dan di hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari yang haram orang untuk puasa. Kapan itu? 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Nah, kita kadang-kadang memang agak lupa ketika kita waktu Ramadan, Idul Fitri, besoknya kita berpikir itu haram untuk puasa. Padahal itu bukan ayyamut tasyrik. Kalau di Arab hari ini Idul Fitri, Lebaran, besok mereka mulai puasa. Kenapa? Karena ada mengejar puasa Syawal. Setelah Syawal mereka baru happy. Kenapa? Karena mereka sudah menyempurnakan ibadah
puasa. Nah, sedangkan hari tasyrik ini posisinya 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah. Nah, di tanggal 9 ada puasa 1 hari dan jangan kita tinggalkan. Itu puasa apa? Arafah. Orang wukuf di Arafah, kita puasa 1 hari, itu yukaffirus sanatal madiyah. Keutamaannya menghapuskan dosa 1 tahun yang kemarin, wal baqiyah, dan 1 tahun yang akan datang. Ini jadi 2 tahun dosa kita diampuni. Ini yang Allah muliakan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah muliakan umat Nabi Musa dengan puasa Asyura. Puasa Asyura itu hari ke-10 bulan Muharram, dan itu menghapuskan 1 tahun dosa. Sedangkan umat Nabi akhir zaman itu puasa Arafah, 2 tahun dosa. Maka mari kita saling mengingatkan ketika memang waktunya puasa Arafah, kita sama-sama puasa cuma 1 hari. Ustadz, kapan puasa Arafah? Kah nunggu orang wukuf di Arafah? Itu problem juga nantinya, ya kan? Nah, sebenarnya puasa Arafah itu puasa tanggal 9 Zulhijjah. Kita nggak bisa menyamakan hukum itu dengan saat ini saja. Saat ini, kecanggihan teknologi, kita bisa mengetahui orang wukuf di Arafah, kita tahu bisa. Ya kan? Tapi makna puasa Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Kenapa? Tanggal 9 Zulhijjah itu kembali nanti bicara tentang kapan penentuan awal Zulhijjah. Bisa jadi di Saudi beda dengan Mesir ataupun di Yordan. Kenapa? Karena hitungan bulan, bukan orang wukuf di Arafah. Karena kalau standarnya wukuf di Arafah, tapi kalau orang yang wukuf di Arafah itu semua sama waktunya. Jadi yang tinggal di Saudi itu 1 waktu, tidak usah lagi berhujjah. Tapi kalau di wilayah lain, negara lain, berpotensi beda. Kenapa? Karena memang di zaman itu orang tidak akan tahu kapan wukuf. Orang yang berada di Mesir dengan di Mekah itu butuh berapa hari ketika di zaman itu tidak ada pesawat ataupun teknologi informasi. Maka itu bicara puasa Arafah itu bahasa Nabi tanggal 9 Zulhijjah. Ya, jadi kita sama-sama meletakkan pada porsinya. Jangan kita langsung mudah menyalahkan, oh sesat, orang wukuf sekarang. Nah, itu karena memang hitungan di sana tanggal 9 sesuai dengan wilayah. Bisa jadi berpotensi beda di Mesir, di Yordan, di mana lagi? Lebanon, ataupun Turki, bahkan Indonesia. Kenapa? Karena nanti perbedaan tentang hitungannya. Dan ulama sepakat yang namanya hisab itu mu'tabar, itu diakuin. Kalau kita tidak mengakui yang namanya hisab, kita batal sholat 5 waktu kita. Kita kan tahunya subuh kapan? Melalui perhitungan waktu yang mana hisab dilakukan oleh pemerintah, Kementerian Agama. Jamnya kapan? Kita ikutin itu terus. Jadi kalau kita tidak mempercaya hitungan, perlu dipertanyakan waktu sholat yang kita lakukan. Jadi bicara tentang hisab ini bukan bicara tentang oh ini Muhammadiyah memakai, enggak, Islam tuh memakai hisab. Mau ormasnya Nahdlatul Ulama pakai hisab, Muhammadiyah pakai hisab, persis pakai hisab. Jadi bukan satu ormas. Kalau bicara hisab itu memang aturan yang ada di dalam syariat.
syariat. Cuma perbedaan dalam satu ormas, misalnya ada yang namanya wujudul hilal dengan imkanur ru'ya, itu ijtihadiyah. Sesuatu yang biasa saja yang harus kita saling menghormati. Ya. Jadi jangan kita terpuruk dengan sesuatu yang mana membedakan kita dalam bukan wilayah prinsip. Maka ada kaidah, selama itu bicara tentang furu'iyah, kita saling menghargai. Tapi kalau bicara tentang prinsip akidah, kita harus satu. Kembali lagi, kurban itu apa yang disembelih dari hewan ternak di hari nahar, hari Idul Adha, dan hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu 11, 12, 13. Jadi kalau Pak Budi mau potong kurban di tanggal 13 hari tasyrik, boleh. Ya. Tinggal panitianya masih ada enggak. Tapi kalau kita berharap panitia, maka sesuaikan dengan kesiapan panitia. Apalagi memang panitia kurban itu kayaknya di Indonesia saja. Di Timur Tengah itu jarang ada yang namanya panitia. Ini sesuatu yang harus kita hargai ya. Adat kita itu kalau bicara ibadah kadang saking bahagianya itu mau bergotong royong. Kalau gaya di Timur Tengah, kurban itu dia hire penjagal, dan penjagal itu digaji. Kalau di Indonesia, panitia itu nggak dibayar, tapi sama-sama mencari berkah, mencari ibadah, membantu orang yang berkurban. Bahkan dia juga kurban, minimal korban perasaan. Kenapa? Karena panitia itu godaannya besar. Benar saja kadang disalahkan, apalagi salah tempat untuk penistaan. Nah, itu yang dialami ya oleh sebagian panitia. Kalau di Arkadia alhamdulillah tidak terjadi yang demikiannya, insya Allah. Ya, kembali bahwasanya ini yang namanya kurban. Entah kita nanti menunggu dari keputusan Pak Ketum. Keputusan Pak Ketum, Kementerian Agama. Kan beliau di situ nih, kiai besar di Kementerian Agama, nanti kapan awal Zulhijjahnya. Nah, ketika kalau kalender sekarang ini kemungkinan mayoritas kalau memang hari ini adalah Haji Akbar, Indonesia kadang-kadang kalau itu di hari Jumat, maka motongnya itu hari Sabtu. Nggak ada masalah. Mau motong hari Minggu, boleh. Mau motong hari Senin, boleh. Yang penting ada yang mau motong. Kalau nggak ada yang mau motongin, potong sendiri. Ya. Nah, hukum kurban kalau dalam perspektif 4 mazhab itu ada 2. Menurut jumhur Syafi'i, Maliki, Hambali, kurban itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ya. Maka jangan tidak dilakukan. Tapi dalam mazhab Hanafi yang namanya hukum kurban itu wajib, apalagi orang itu mampu. Nah, cuma kita harus paham nih, kalau bicara fikih dalam mazhab Hanafi, hukum itu 6 yang kita pelajari. Hukum itu 5, wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, ya kan? Nah, dalam mazhab Hanafi ada fardu, ada wajib, ada sunnah, makruh, mubah, haram. Jadi 6. Fardu dengan wajib itu dibedakan. Kalau fardu itu dalilnya qat'i, sedangkan wajib dalil zonni. Nah, kalau di dalam mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, yang namanya fardu itu wajib.
sedangkan yang wajib dalam mazhab Hanafi itu sunnah muakkadah. Artinya sama kan? Ya, maka bahasa Nabi, man kana lahu sa'atun, siapa yang memiliki keluasan rezeki, walam yudhahi, lalu dia enggak mau kurban, fala yaqrabanna musallana, maka sekali-kali enggak usah deketin musola ataupun tempat kita ibadah. Saking Nabi menganjurkan kita kalau ada kemampuan 3.500.000 setahun sekali kurban. Sapi juga 3.500.000 kalau 7 orang, ya kan? Kambing 1 orang. Jangan juga kambing 1 orang 7. Nah, itu enggak sah. Ya, 1 kambing niatkan untuk seluruh keluarga sah. Tapi kalau sapi boleh 7 orang. Bagaimana kalau 5 orang? Boleh juga. Tinggal siapa yang mau menyempurnakan biar dapat sah. Kan standar maksimalnya 7. 2 orang mau sapi boleh kalau mampu. Tapi kalau sapi 10 orang nggak bisa. Sapi 8 orang nggak bisa. Tapi kalau kurang dari 7 bisa. Nah, beda nanti hukum kurban itu, kalau kita berkurbannya nazar, maka kita nggak boleh itu minta mengambil apapun dari yang kita korban. Bahkan kuku hewan korban pun nggak boleh kita ambil. Karena niat kita nazar. Tapi kalau kurbannya seperti biasa, kurban yang sunnah, maka dalam mazhab Syafi'i itu yang berkorban ya boleh dia ngambil sepertiga dari daging tersebut, sepertiga lainnya dibagikan. Nah, maka di dalam Islam orang yang berkorban kalau dia mau minta jatah dari hewan kurbannya boleh. Kita jangan juga meremehkan ataupun kadang-kadang menjelekkan. Kurban kok masih minta lagi. Padahal yang ngomong begitu nggak pernah kurban juga. Tapi giliran orang mau meminta haknya diremehkan. Padahal ini ibadah sunnah. Kan substansi dari kurban itu berbagi untuk orang-orang yang membutuhkan, dan dia pun merasakan kebahagiaan karena niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau status kurban yang dia lakukan nazar, maka dia nggak boleh mengambil apapun. Nah, itu bedanya. Beda kurban yang kita nazarkan dengan kurban yang untuk yang biasa kita lakukan. Ada jenis dan syarat hewan kurban yang harus kita pahami, ya. Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kalau domba syaratnya 1 tahun lebih atau sudah berganti gigi. Semoga gambarnya benar, ya. Ini domba. Nah, kalau kambing 2 tahun. Itu ada landasan hadis, ya. Kalau sapi itu atau kerbau ya sama 2 tahun. Bahasa hadisnya man kana lahu sa'atun, itu siapa yang mau berkorban yang memiliki keluasan maka dia harus berkorban. Sedangkan la tazbahu illa musinnah, enggak boleh berkorban kecuali yang sudah 2 tahun. Illa an ya'sura alaikum, kecuali kalau kalian susah, umpama saking habisnya hewan kurban tinggal yang 1 tahun, maka dibolehkan kalau memang susah. Tapi jangan modus juga dari yang murah padahal baru 1 tahun, itu nggak bisa, ya. Unta syaratnya sudah minimal 5 tahun. Unta bisa untuk 10 orang kongsian. Nah, domba atau kambing hanya untuk korban 1 orang tadi, ya. Maka ini landasannya hadis Nabi, kana rajulu, ada masa Rasulullah seorang yang yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitihi, dan dia
berkorban untuk dirinya dan keluarganya. Jadi kalau kita berkorban kambing untuk diri kita, istri kita, anak kita, niatnya sah saja. Yang nggak bisa tuh arisan di sekolahan, kurban kambing. Nah, itu bukan kurban itu sedekah biasa. Kenapa? Karena kambing itu satu orang. Tapi yang dilakukan di sekolahan biasanya itu melatih anak bersedekah. Tapi bukan kategori kurban. Kenapa? Karena kalau kambing atau domba itu satu orang. Boleh dia niatkan untuk dirinya, istrinya, anaknya, ataupun orang tuanya yang sudah tiada. Ataupun orang tuanya yang masih hidup. Gak apa-apa. Niatkan kurban itu untuk keluarganya. Tapi membayarnya satu orang. Seekor sapi boleh dijadikan kurban untuk 7 orang. Kalau onta 10 orang. Ini hadisnya. Kunna ma'a Rasulillah, kita bersama Rasulullah fi safarin fahadaral adha. Ketika safar ternyata sudah masuk Idul Adha. Fashtarabna fil baqarah, maka kami kongsian kata para sahabat untuk sapi sab'ah itu 7 orang, wa fil ba'ir 10, sedangkan untuk onta 10 orang. Karena memang harga onta dengan sapi pasti beda. Nah, selanjutnya insya Allah kita di Indonesia ini sudah paham ada hewan-hewan yang mana itu dia memang hewan ternak tapi tidak boleh dijadikan kurban. Karena bahasa Nabi, maka pekan kemarin kita merilis fatwa tentang ada penyakit baru yang namanya lumpia skin disease, yang mana itu sapi yang kadang benjolannya ada. Maka kalau ini banyak, maka sapi ini nggak boleh dijadikan kurban. Kalau tahun kemarin kita ada fatwa tentang PMK, karena itu sudah menjadi wabah. Kalau yang LSD ini dia belum jadi wabah, tapi dia masa inkubasinya 14 hari. Sedangkan kurban itu kalau dihitung semua dengan hari tasyrik cuma 4 hari. Maka itu kalau memang sapi yang akan dikurbankan itu benjolannya itu banyak. Kenapa? Karena ketika laporan dari Kementerian Peternakan ataupun Perhewanan ini sudah masuk di Depok juga sudah ada penyakit ini. Jadi tapi memang negara belum menyampaikan bahwa statusnya apakah dia wabah atau masih penyakit yang berbahaya untuk hewan tersebut. Dan dia memang tidak menular ke manusia. Tapi kan di dalam bahasa hadis sakit. Kalau hewan itu sakit-sakitan, termasuk sakitnya yang ini tadi, yang mana itu secara kesehatan dagingnya tidak baik. Gitu. Maka kalau di kambing ada penyakitnya juga yang namanya RPP istilahnya tuh kambing itu dia ingusnya kebanyakan itu nantinya. Kalau yang sekarang yang penyakit yang dirilis fatwanya, dan saya sudah kirimkan itu di grup, mohon langsung izin kepada kiai besar kita waktu itu di Arkadia FC sama PB Arkadia. Ini luar biasa, di komplek ini banyak grup-grup yang hidup terus ya, karena legend semua di situ banyak. Saya kirim sudah itu fatwanya. Jadi hari ini kita fatwa, keluar fatwa langsung kita kirim, karena di sini banyak orang-orang soleh, kiai-kiai di sini, maka harus cepat tahu. Selanjutnya wal arja'ul bayyinu arajuha, yang pincang, ya itu jelas pincangnya, ataupun yang sangat kurus. Jadi jangan karena wah ini kambing murah 1 juta, tapi tinggal tulang saja. Ini yang
membuat panitia sedih menerimanya. Dan panitia harus tegas juga, ini kategori nggak boleh dikurbankan. Ini bukan kata panitia, ini hadisnya. Jadi 4 kategori yang mana hewan itu boleh kita untuk pending, untuk kita nggak terima tuh kalau kita panitia, ya. Kalau di Timur Tengah memang nggak ada panitia, tapi dia sendiri kalau mau diterima kurbannya, maka dia lihat apa yang akan disembelih. Sebab satu kurban, ya. Ini hadisnya Anil Barra bin Azib tentang yang tadi. Terus waktu berkurban itu setelah salat Idul Adha, ya. Karena man shalla salatana, siapa yang salat sebagaimana kita salat, wa nasaka nusukana, dan melakukan ibadah sebagaimana kita ibadah, faqad asaba nusuka, wa man dzabaha qabla an yusalliya, maka siapa yang berkurban sebelum salat, falyu'id makanaha ukhra. Maka kalau kita panitia jangan merasa punya wewenang semena-mena juga. Salat Idul Adha belum, kita sudah sembelih hewan kurban, ganti itu hewan. Kenapa? Karena dia belum kategori kurban. Standarnya setelah sholat Idul Adha. Biasanya pulang dulu panitia, ngambil barang-barang baru ke lapangan. Insya Allah kasus ini karena di Indonesia ada panitia jarang terjadi. Tapi kalau yang ini terjadi ini karena di Timur Tengah banyak kan nggak pakai panitia, pakai penjagal. Kebetulan yang korban kagak sholat Idul Adha, nah, itu yang masalah. Jadi dia cepat-cepat potong hewan kurban. Jangan dikira di Arab itu orang soleh semua, nggak juga. Ada nggak orang yang nggak sholat? Banyak, banyak yang tidak sholat. Apakah nggak tahu 5 waktu? Tahu, wajib. Sebagaimana ahli kitab, sebagaimana Bani Israel. Bani Israel itu tahu Nabi Muhammad itu nabinya para nabi. Beliau adalah nabi. Dan mereka tahu itu sebagaimana mereka tahu anak kandungnya. Saking tahu benar kebenaran itu. Apakah ikut nabi juga? Enggak. Itulah hidayah. Maka kata Nabi, la fadla li arabiyyin ala ajami. Tidak ada perbedaan, tidak ada yang lebih mulia antara Arab dengan yang selain Arab, illa bittaqwa, kecuali takwa. Tapi bukan berarti saya ngomong begini terus kita benci orang Arab, itu nggak benar juga. Ya, kita harus akuin, kita alhamdulillah Indonesia ini tidak lepas dari kontribusi orang-orang Arab dahulu yang menyebarkan Islam. Tapi kalau bicara mulia di mata Allah, bukan karena Arab dan tidak Arabnya, karena takwanya kita. Terus akhir waktunya itu adalah hari ke-13 bulan Zulhijjah, ayyamut tasyrik, 11, 12, 13. Tapi kasusnya kalau di Indonesia jangan macam-macam. Kalau memang mau berkurban di tanggal 13, dijamin nggak ada lagi panitia. Ya, maka potong sendiri. Konsekuensinya kita harus menyewa penjagal. Karena kan yang kalau kita tuh kadang-kadang meremehkan panitia. Padahal itu luar biasa membantu orang yang berkurban. Emang yang berkorban tuh mampu untuk ngitin kulitnya lah, bagi-bagiin lah, capek itu. Tapi alhamdulillah ada panitia yang membantu ibadah kita. Maka itu kita bersyukur, harusnya sesuatu yang baik kita jaga bersama. Di Indonesia terutama, alhamdulillah ini sudah menjadi amalan yang terus terjaga di setiap Idul Adha, ada panitia. Ustaz, kami nggak butuh panitia. Silakan kalau mau bayar, ya, bayar penjagal. Konsekuensinya
jangan dijadikan daging kurban sebagai bayaran atas penyembelihan. Beda dengan panitia. Ya. Kata Nabi, man ba'a jildal udhiyah, siapa yang menjual daging kurban, fala udhiyata lahu, maka enggak ada kurban baginya. Jadi saya nih, misalnya minta tolong kepada Mas Yudi. Mas Yudi, karena beliau ini jago motong hewan kurban. Ular aja takut, apalagi sapi. Jadi kita hire Mas Yudi. Status beliau ini jazar, penjagar. Sudah itu saya bilang, nanti saya bayar dengan daging kurban. Maka enggak sah itu, korban saya itu enggak sah. Kenapa? Karena penjagal, kalaupun dia mau dibayar, bukan dari hewan kurban. Beda kasus dengan kita panitia, yang mana ini kita tidak dibayar, semua atas sosial. Dan dapat kenapa? Karena umat Islam. Orang-orang di sekitar itu mau kaya mau miskin berhak mendapatkan daging kurban, bahkan non muslim. Inilah syiar. Maka ibadah syiar itu ada dua. Pertama, ibadah haji ataupun umroh, itu ibadah syiar, harus kita sosialisasikan, harus kita syiarkan. Maka dalam Al-Quran, inna safa wal marwata min sya'airillah, itu ibadah syiar. Maka yang haji kita ada walimah safar. Untuk apa? Kita mendoakan seyogyanya kita tuh juga minta doa yang akan berangkat. Nah, ini ibadah syiar memang. Seperti Idul Kurban juga, kurban itu ibadah syiar. Ya, wal bunna ja'alna lakum min sya'airillah. Jadi kurban itu ibadah syiar yang kita syiarkan itu. Dengan apa? Ya, kalau yang kaya, yang miskin berhak mendapatkan daging kurban. Bahkan orang non-muslim pun boleh, selama memang kita utamakan yang seiman. Jangan kita tali kasih kita besar, tapi kita lupa dengan orang dalam kita. Sebagaimana dalam kita bersedekah atau infak, itu ibadah yang luar biasa. Tapi kalau ada adik kandung kita, yang mana dia mungkin belum dapat pekerjaan, punya anak, daripada kita infak kasih anak yatim, kasih dia dulu. Itu kan dalam Al-Quran kan ada. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair falil walidain. Pertama untuk kedua orang tua. Wal aqrabin, kerabat dulu. Ini Islam mengajarkan kita. Jadi ada apa istilahnya, standarisasi yang mana lebih diutamakan. Bukan berarti nggak boleh berinfak dengan anak yatim, bukan. Itu bagus. Tapi kalau keluarga kita, apalagi anak yatim tersebut adalah kerabat kita, itu lebih diutamakan. Nah, begitu juga kurban. Insya Allah panitia akan mengutamakan apa? Orang di sekitar, supaya apa? Merasakan kebahagiaan Idul Kurban. Baru nanti ke tempat yang lain. Nah, keutamaan kurban ini luar biasa. Pertama, amal yang paling dicintai Allah pada hari raya itu adalah kurban. Biasalah pertanyaan yang selalu ada, repetition namanya, pengulangan. Ustaz, saya mau kurban, tapi saya belum akikah. Ya kan gitu. Padahal kalau sudah ibadah kurban, nggak ada amal yang paling diutamakan kecuali kurban. Sedangkan akikah itu sunnah yang sangat dianjurkan bagi siapa? Orang tua kita.
bagi orang tua kalau memang ada kelonggaran harta. Tapi kalau orang tua nggak mampu, terus kita mau akikah diri sendiri, boleh. Ya, boleh. Tapi jangan sampai, kan setan tuh cerdas dia. Setan itu dari zaman nenek moyang kita sampai sekarang ditangguhkan umurnya. Sampai hari kiamat baru nanti mati semua. Jadi ketika ada yang mau korban, ente belum akikah, gitu kan. Akhirnya apa? Korban kagak, akikah enggak. Kenapa? Galau. Itu pekerjaan setan tuh begitu. Akhirnya kita sibuk, besoknya ada kebutuhan duit untuk yang lain. Selesailah kurbannya. Maka kalau kita mau kurban cepat, terus hilang sudah. Tapi kalau kita undur-undur, maka kalau kita sedekah, mau sedekah, kalau kita undur, dijamin 5 menit selanjutnya ada aja pikiran yang lain. Ya, sekarang mau keluar 50.000 nih. Nantilah saya mau ke situ dulu. Sudah itu, apakah dijamin akan keluar langsung nantinya? Setan itu lebih cerdas dari kita. Ya, akan dipikirkan, wah, ente mau sokongan badminton. Nah, itu nggak jadi 50.000 tadi, jadi berapa? Nah, itu ada aja godaan akan datang, ya. Nah, itulah kehidupan. Bukan berarti tidak akan ada godaan bagi yang kita mau melakukan kebaikan, ya. Kembali lagi, amal yang paling dicintai Allah pada hari raya apa? Kurban, ya. Kedua, pahala kurbannya itu ya, bahkan di dalam hadis Nabi, innaha la ta'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya kurban itu nanti pada hari kiamat itu dia akan bersaksi bikuruniha, dengan apa? Dengan tanduknya, wa asy'ariha, bulu-bulunya, wa azlafiha, kuku-kukunya. Wa innad dama la yaqa'u minallah bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi. Maka ketika darah itu ditumpahkan sebelum itu jatuh ke tanah, pahala bagi yang berkorban itu sudah sampai. Saking besarnya pahala berkorban. Maka ibadah itu ada ibadah harian, sholat 5 waktu. Ada ibadah bulanan, apa itu? Ada ibadah mingguan, sholat Jumat umpama, ya kan? Ada ibadah bulanan, apa itu? Puasa Ayyamul Bid, ya kan? Ada ibadah tahunan, apa itu? Bisa jadi kurban, ya enggak? Tapi ada ibadah yang sekali seumur hidup. Apa itu, Pak? Ibadah sekali seumur hidup. Kalau haji bisa dilakukan kalau memang mampu, tapi kota di Indonesia lama ya. 20 tahun yang lain akan datang. Kalau Depok berapa Pak Ketum? 28. Kalau Pak Ketum bilang 28, insya Allah benar. Ya, karena beliau itu MSI, Master segala ilmu. Balik lagi ya. Ibadah, ada ibadah seumur hidup. Apa itu? Sunat. Emang mau sekali lagi? Selesai itu kalau 2 kali. Jadi itu ibadah tapi sekali aja, jangan diulang-ulang. Habis nanti. Selanjutnya, menenangkan jiwa dengan kita berkorban. Maka orang yang suka berkorban, insya Allah orangnya akan dapat ketenangan jiwa. Minimal bijaksana. Bijaksana kayak Pak Haji itu bijaksana, Pak Budi itu bijaksana. Bijaksana sekali beliau, apalagi kalau main badminton itu sangat bijaksana. Ketika orang pinggangnya terasa mau putus, dia minta maaf, mama, itu bijaksana. Itu. Saking mengetahui bahwasannya lawannya kesakitan. Ya, ini diantara keutamaan kurban ya. Selanjutnya mendatangkan ampunan Allah dengan apa? Dengan ibadah yang kita lakukan. Ketika itu Fatimah dipesani Nabi, ya Fatimah qumi fashhadi. Jadi kalau kurban itu bagusnya kita saksikan. Sunnahnya itu.
Ya, fashhadi udhahiyatak fa innahu yaghfiru laki bi awwali qitratin taqturu min damiha kulla dhanbin amiltiha. Jadi ketika kita bersaksi, ketika akan dipotong oleh penjagal, bismillah Allahumma taqabbal min Fatimah binti apa, misalnya Allahumma taqabbal min Yudi bin fulan, Allahu akbar, darah itu turun, kita melihat itu, saat itulah mulai dosa-dosa kita, apa yang kita lakukan. Maka ketika kita membaca takbir itu, nikmatin, kita ikutin Allahu akbar, Allah, itu kita pengen sekali, apalah kesalahan kita yang kita sembunyikan. Kan banyak dosa yang kita sembunyikan, ada juga dosa yang sengaja kita lakukan. Maka dengan kurban itu insya Allah dosa-dosa kita diampuni. Maka penting sekali biar merasakan nikmatnya berkurban itu, bagus kita hadir melihat ketika penyembelihan, terasa nikmatnya. Bagaimana kalau nggak nyaksikan? Ya nggak ada masalah. Kalau memang ada kegiatan yang uzur, ya. Terus syiar agama Islam itu yang kata saya tadi, wal bunna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Ya, ini berkisar tentang kurban. Mungkin dari para kiai dan bu nyai yang ada di sini, yang mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, kami persilahkan. Silakan. Ayah, ini kita tunggu. Biasa. Ya boleh. Waalaikumsalam. Saya agak pangling nih dengan pecinya ini ya. Silakan ya. Seikhlasnya saja. Dalam kurban itu kan kita dibantu sama orang-orang muslim, jadi panitia itu ikut mencatat dalam itu. Boleh nggak panitia orang-orang muslim itu membantu? Pertanyaannya boleh nggak? Maka itu la ikraha fid din. Selama kita tidak memaksakan dan dia mau sosial, ya tidak ada masalah. Tapi pertanyaannya, kenapa orang Islam tidak mau membantu? Jadi kalau ada di antara kita yang seakidah, seiman, itu tetap lebih diutamakan. Ya, kalau bicara boleh, silakan saja. Ya. Kan saya lihat waktu orang kurban, dia kurban kambing itu, kan seperti itu kan dapat kaki. Tapi dia nggak terima, dia minta daging sapi, apa boleh penelitiannya? Baik, kalau yang kurban, umpama dia kurbannya kambing, lalu dia minta daging sapi, itu artinya aneh. Ya, jadi yang boleh dia minta, enggak, di sini enggak ada itu. Di sini enggak ada. Di tempat lain yang sekitar masjid ada. Ya, jadi kalau yang dibolehkan untuk dia harus dapat apa itu? Yang dia kurbankan. Makanya bagus sekali kalau kita misalnya mencatat ini kambing yang mana, maka daging itu yang dia dapat. Kambing saja disesuaikan dengan apa yang dia belikan. Nah, itu yang memang pekerjaan panitia yang agak berat di situ. Apalagi sejenis saja nggak bisa, apalagi yang lain. Tapi ketika dia ingin mendapatkan daging, ya statusnya umat Islam, itu nggak ada masalah. Tapi bukan karena dia berkorban, terus dia seolah-olah mau mendapatkan hak. Nah, itu beda lagi. Hak yang dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia korbankan. Kalau dia minta daging sapi, itu statusnya bukan kurban dia, tapi mungkin dia pengen dapat sapi. Karena apa? Karena sudah kolesterol. Gimana? Yang kurban itu juga mau terima paha kambing itu bukan gitu. Nah, kalau bahasanya
memaksakan itu tidak layak, ya. Tapi kita panitia harus bijaksana. Untuk apa? Untuk supaya yang berkorban itu tetap istiqomah. Kenapa? Karena berkorban itu nggak mudah. Secara teori kita enak ngeliat, oh cuma 3.500.000. Emang nggak ada godaannya? Ada. Digoda itu, itu bisalah beli apa aja? Asyaitonu ya'idukumul faqra. Itu kerjaan setan tuh. Setan itu dia menjanjikan kemiskinan bagi kalau kita mau berinfak. Jangan ke 3 juta, 100.000 pun itu berat. Kalau sudah setan menggoda, udahlah, itu butuh untuk ongkos, kan? Gitu ya Pak ya? Itulah. Apalagi berjuta-juta. Maka Islam itu tetap kita menjaga agar keikhlasan dan istiqomah ibadah ada, kita tetap saling menghargai. Jadi yang berkorban kita tetap utamakan. Kalau dia pengen dapat daging, nanti kita bicarakan. Kalau memang ada, kita bagi, tapi nggak janji. Kenapa? Karena kalau kita menjanjikan jadi hutang juga, itu yang bahaya. Ya, Allahu a'lam. Ada lagi ayah? Silakan, yang lain. Yang ketiga apa? Kan kita 7 orang kurban. Kita kurban itu kan uang itu kan harus bersih gitu. Ada berapa orang dalam kelompok sapi itu tidak kurban itu bukan dari uang bersih. Gitu. Iya, bersih. Apa kita itu? Baik. Terima kasih. Ini kita sebagai panitia jangan seperti malaikat ya. Ini saya pesankan untuk panitia, jangan seperti penduduk ahli surga ataupun orang-orang seperti malaikat yang mau berkorban. Inti uang dari mana? Nggak boleh begitu. Bentar, saya selesaikan dulu. Ini untuk kenapa? Ya, tenang. Maka ada kaidah dalam usul fiqh, nahkumu bizzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita menghukumi segala hal itu dengan yang nyata saja. Jadi kita sebagai panitia, ketika ada yang mau berkorban, ya kita kumpulin saja, ya. Kenapa? Karena tetap namanya segala amal kalau dari yang haram, maka dia nggak akan dapat pahala. Nah, kita sebagai panitia nggak sampai ke sana, kita menerima siapa yang mau berkorban. Kalau kita mau melihat yang namanya rezeki yang halal itu akan susah. Kenapa? Karena hanya satu rezeki yang tidak terkontaminasi dengan haram. Kalau bahasa Imam Ghazali, apa itu? Air hujan. Nah, itu nggak terkontaminasi dengan yang haram. Tapi rezeki yang lain berpotensi terkontaminasi. Contoh saja, kita punya angkot. Nah, sopir kan ada yang masuk angkot itu apa? Koruptor ada, penzina ada, santri ada. Apakah nanti sopir itu bilang yang naik, ente uang dari mana? Saya tanya, begitu nggak? Kalau itu dari mencuri turun, kagak ada dia ininya apa tuh? Kerjaan kernet nanti nanya, ente kerjaan apa? Repot juga kalau bilang dia, saya baru motong orang. Ya, maka itu kaidah usul fiqh tadi, kita menghukumi dengan yang zahir. Ya. Dan yang sarair, yang enggak nyata, Allah Maha Tahu. Maka Islam itu mudah. Ya. Tetap kalau ada yang berkorban dari harta yang haram, ini ilmunya malaikat Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu, ya. Maka dalam Islam itu segala keburukan yang kita lakukan tetap akan mendapatkan dosa. Nah, kita panitia,
Kita keilmuan kita nggak sampai ke sana, justru kita tetap merangkul orang untuk apa? Melakukan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Oh gantian, memang sesepuh sih. Silakan Pak Haji, Pak Haji. Waalaikumsalam. Memang ada dua. Kemudian ada yang sekarang berkembang bahwa mungkin dari sejak itu ya, bahwa yang namanya kurban itu tidak usah seperti itu, udah aja ini dari keluarga ini bisa diikuti misalnya untuk 2 orang dan sebagainya kan untuk kaum muslimin. Nah dari pandangan supaya ayat itu saya itu bagaimana menunjukkan. Kemudian yang keduanya kan yang potong tadi itu yang memotong kurban itu kan tidak boleh di ini ya. Itu kadang-kadang ini nih yang memotong kepalanya untuk ya. Kemudian untuk yang para non muslim apa boleh juga ya. Baik, terima kasih Pak Haji. Ya. Ini sebenarnya memperluas ini kita ya. Pertama tentang almarhum Syekh Ali Jabir, beliau orang soleh ya, orang yang luar biasa dalam segi pendidikan Al-Quran ya. Semoga Allah berkahi amalnya, Allah terima amal ibadah beliau dan diampuni dosanya. Nah, pada kasus itu memang waktu itu beliau pun mengakui dan itu diulang-ulang YouTube-nya ya. Ketika itu kita di majelis ulama memanggil beliau juga tentang statement yang mana itu dominan Hambali. Dengan Kifayatul Akhyar itu kan Syafi'i, bahwasanya di Indonesia mayoritas Syafi'i. Bagus kita sebutkan juga. Dengan apa? Supaya apa sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka yang pandangan Syekh Ali Jabir itu boleh. Pandangan dalam kitab-kitabul Kifayatul Akhyar itu boleh. Yang salah yang enggak kurban sama sekali. Ya. Jadi sebenarnya bagus yang disampaikan dalam mazhab Syafi'i itu biar apa? Biarkan al-umur bimaqasidiha, itu kaidahnya jelas. Segala hal itu sesuai dengan yang dimaksudkan. Nah, sedangkan ini kan dengan atas nama keluarga itu dia mengambil hadis ketika Nabi berkorban. Nabi itu berkorban untuk dirinya, bikabasyaini amlani, satu kibas untuk dirinya, sebetulnya untuk umatnya. Hadis ini yang dipakai acuan untuk cukup dengan menyebutkan keluarga. Jadi semuanya bisa dilakukan. Yang tadi yang kata saya, sayang sekali kalau tidak berkorban. Wallahu a'lam. Yang kedua tentang tadi kayaknya sudah yang tentang non-muslim ya. Tentang non-muslim kita di dalam Islam itu kalau memang masyarakat kita yang seiman sudah boleh juga itu diberikan kepada non-muslim. Kenapa? Karena ini ibadah syiar ya. Kalau zakat beda. Karena asnafnya sudah tertentu. Ya Allah a'lam bishawab. Dan tadi yang kedua apa Pak Yai? Kepala gitu ya. Nah ini yang menjadi kita belajar sama-sama, jangan seolah-olah kita yang menjadi penentu halal haram. Karena saya panitia, saya bebas ini. Kepala saya simpan, kambing kaki saya simpan. Nah ini hati-hati nih. Kata saya tadi, musuh kita itu siapa? Setan. Jadi setan itu datang. Kata setan itu, ente panitia, ente tentukan hukumnya, gubrak. Ya. Ini bahaya. Maka kita ada panitia DKM. DKM itu menugaskan
panitia. Nah, panitia juga kalau sesuatu yang mana itu untuk umat tetap kembali ke untuk umat. Kalaupun ada keputusan, bagusnya musyawarah. Supaya apa? Supaya tidak ada dusta di antara kita. Kenapa? Karena itu berpotensi kepada terjadinya ghibah. Pembicaraan setelah yang dilakukan. Maka panitia buat aja kesepakatan. Kepala rambut ya, itu kita buat kesepakatan ini untuk kita sedekahkan atau dimanfaatkan ya, dan itu bukan statement sendiri tapi statement yang disepakati. Kenapa? Karena ini memang kepanitiaan itu kan spesial yang ada di Indonesia, dan ini adalah bukan interaksi jual beli, tapi ini adalah apa, panggilan jiwa ya, amalan-amalan yang mungkin tidak terrealisasi di Timur Tengah, tapi ini karena sesuatu yang baik dan mereka panitia itu nggak dibayar. Jadi kalau ada kita membayar untuk jagal, ini bukan panitia lagi, ini profesional. Jadi dia nggak boleh lagi mendapatkan daging. Dan kecuali kalau penjagal itu, boleh nggak penjagal dapat daging? Boleh, kalau bukan niatnya untuk bayaran dikasih berhak sebagai umat Islam. Maka kembali ke niat tadi. Sama kan kalau kasus tentang kadang-kadang di masjid-masjid itu bagaimana ada kulit kambing, boleh nggak dimanfaatkan? Dalam masalah Hanafi, semua sepakat ya, yang namanya daging kurban nggak boleh diperjualbelikan. Tapi semua sepakat juga umpama kita ngasih orang miskin. Sudah itu, dia jual itu daging untuk kemaslahatan dia, boleh saja. Kita hanya sampai kepada pemberian daging tersebut. Nah, dia orang yang susah, dia pasti ada kebutuhan yang untuk bukan daging saja, bisa jadi dia butuh dijual daging itu untuk beli nasi, ya kan? Ataupun kepentingan yang lain. Maka itu sah-sah saja. Bagaimana Ustadz kalau dia di sini dapat, di tempat lain dapat? Nah, ada nggak begitu? Banyak. Maka kalau sudah kasus begini, itu kata saya tadi, kita sampai kepada pembagian. Di belakang itu Allah Maha Tahu. Kalau orang mencari kekayaan dari sesuatu yang mana itu bukan hak untuk mencari kekayaan, maka fajaza'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha, pasti akan ada timbal baliknya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kalau yang salah syarran yarah. Jadi niat untuk memperkaya diri dengan meminta-minta hukumnya haram, ya kan? Apalagi niat memperkaya diri dengan menjual daging kurban, hukumnya haram, ya kan? Minta-minta uang kecil aja itu untuk supaya dikumpulinnya, simpennya jadi orang kaya. Tapi dengan kadang-kadang kaki seolah-olah hilang gitu kan, dan dia tidak bekerja tapi mencari uang dengan begituan, itu hukumnya haram. Itu kan hadis, bukan kata ulama, hadis. Jadi siapa yang memperkaya diri dengan meminta-minta itu haram, harus berusaha. Nabi Daud aja bekerja ya. Nah, itu dalam hukum Islam. Maka kembali lagi, tapi kita sebagai panitia nggak mungkin kita, karena itulah Islam itu luar biasanya. Kita hanya sampai kepada apa? Kita berikan lillahi ta'ala, dan amanah kita membagikan apa yang menjadi kewajiban. Di belakang itu kita serahkan kepada yang Maha Kuasa. Yang penting kita berusaha memberikan kepada porsinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tadi Pak Ketum kita yang handsome ya sudah menyampaikan bahwasanya syuruk itu jam 6, sekarang jam 6 lewat ya Pak Budi ya. Maka kita harus manut kepada sesepuh.
Kalau gitu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah, kepada Allah kita semua mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.